Di malam peresmian kantor baru yang kubangun dari nol untuk suamiku, dia melarangku datang. "Kamu cuma bikin malu," katanya. Ibu mertuaku tertawa dan menambahkan, "Tempatmu di rumah, cuci piring. Kamu itu pantasnya jadi babu." Tapi mereka salah besar. Malamnya suami meneleponku puluhan kali dengan panik karena pestanya hancur total. Pembalasanku baru saja dimulai. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, uap panas dari setrika berdesis pelan di ruangan yang hening. Aku, Alika, sedang berdiri di depan papan setrika, merapikan kemeja sutra paling mahal milik suamiku, Gibran. Kemeja itu akan dia pakai besok. Besok adalah hari besar, peresmian kantor baru PT Cipta Karya, perusahaan yang kami rintis dari nol. Aroma wangi dari pelembut pakaian mewah memenuhi ruangan, tapi hatiku jauh lebih hangat mengenang aroma lain. Aroma mie instan yang kami bagi dua di rumah kontrakan peta kami dulu, aroma kopi hitam pekat yang kuseduh jam 3 pagi untuk menemaninya merancang proposal pertama. Aku tersenyum tipis. Kantor baru itu adalah impian kami. Sebuah menara kaca di pusat kota. Aku ingat betul bagaimana aku menjual satu-satunya warisan berharga dari almarhum ayahku, sebidang tanah kecil di kampung, untuk modal awal. Aku ingat bagaimana aku bekerja ganda, pagi hari mengurus administrasi, malam hari ikut lembur menyusun strategi pemasaran. Gibran adalah wajah perusahaan, dia yang pandai bicara. Aku adalah mesin di baliknya, yang memastikan semuanya berjalan tanpa celah. Dan kini, kami berhasil. "Kemeja kamu sudah rapi, Mas," kataku lembut, sambil menggantung kemeja itu dengan hati-hati. Gibran baru saja keluar dari ruang kerjanya. Dia tampak gagah dengan jam tangan barunya, hadiah dariku saat ulang tahun perusahaan kelima. Dia melirik kemeja itu sekilas, lalu menatapku. Tatapannya dingin, berbeda dari tatapan Gibran yang ku kenal dulu. "Besok kita berangkat jam berapa? Apa aku perlu siapkan dasi yang biru tua?" tanyaku, masih antusias. Gibran tidak langsung menjawab. Dia berjalan ke minibar, menuang segelas air dingin. Dia menenggaknya sekali teguk sebelum akhirnya bicara. Suaranya datar, tanpa emosi. "Besok kamu tidak usah ikut." Aku tertegun. Setrika yang masih kupegang terasa mendingin. "Apa maksudmu, Mas? Ini kan peresmian kantor kita. Aku sudah siapkan gaun yang kita beli di Paris bulan lalu." Gibran mendengus. Dia menatapku dari atas ke bawah. Hijab panjangku, pakaian rumahku yang sederhana. Ada cibiran di sudut bibirnya. "Dengar, Alika. Semua yang datang besok itu dari kalangan elit. Para investor besar, pejabat, sosialita. Kamu cuma bikin malu aja nanti." Napasku tercekat. "Bikin malu? Aku istrimu, Gibran." "Justru karena kamu istriku, kamu harus tahu diri," katanya tajam. "Penampilanmu itu, sudahlah. Aku tidak mau reputasiku hancur cuma karena kamu salah bicara atau salah kostum di depan mereka. Kamu di rumah saja." Tiba-tiba, tawa melengking terdengar dari arah ruang keluarga. Ibu Rina, ibu mertuaku, berjalan mendekat sambil membawa cangkir tehnya. Dia selalu ada, selalu menjadi bensin yang menyiram api di antara kami. "Benar kata Gibran itu," sahut Ibu Rina, matanya yang penuh riasan menatapku dengan hina. "Lagi pula, acara orang-orang penting begitu bukan tempatmu. Kamu di rumah saja. Cuci piring, bersihkan rumah. Kamu itu pantasnya jadi babu, bukan berdiri di sebelah CEO." Hinaan itu terasa seperti tamparan fisik. Aku menatap Gibran, mencari pembelaan. Mencari sisa-sisa pria yang dulu menangis di bahuku saat tender pertama kami gagal. Tapi Gibran hanya diam. Dia membuang muka, seolah membenarkan setiap kata yang diucapkan ibunya. Baginya, aku yang membantunya membangun istana ini dari gundukan tanah, kini tidak lebih berharga dari seorang pembantu. "Sudah, jangan dibahas lagi. Ini keputusanku," kata Gibran final. Dia lalu sibuk dengan ponselnya, mengetik sesuatu dengan cepat, ada senyum tipis di wajahnya. Dadaku sesak. Aku ingin berteriak. Aku ingin melemparkan setrika panas ini ke wajah sombong mereka. Aku ingin mengingatkan mereka bahwa tanpa modal awalku, tanpa kerja kerasku, PT Cipta Karya tidak akan pernah ada. Tapi aku memilih diam. Aku menarik napas panjang, menelan rasa sakit hati itu bulat-bulat. Hijab ini mengajarkanku kesabaran.
Tapi malam ini kesabaranku diuji sampai ke batasnya. Baiklah, kataku pelan, suaraku nyaris tak terdengar. Kalau itu maumu. Ibu Rina tersenyum puas. Gibran mengangguk, lega karena tidak ada drama. Mereka tidak tahu, diamku bukanlah tanda setuju. Diamku adalah tanda dimulainya sebuah perhitungan. Aku kembali ke kamar, meninggalkan mereka berdua yang mulai tertawa dan membahas betapa megahnya pesta besok. Aku duduk di tepi ranjang. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata amarah yang membeku. Saat itulah Gibran masuk ke kamar mandi. Dia bersenandung, suara pancuran air mulai terdengar. Ponselnya yang mahal, yang juga aku belikan, tergeletak di meja nakas. Ponsel itu bergetar. Sebuah notifikasi muncul di layar yang menyala. Aku tidak pernah menyentuh barang pribadinya. Tapi malam ini, sesuatu mendorongku. Aku melirik layar itu. Nama kontaknya, Vina Hati Merah 2. Isi pesannya membuat darahku serasa berhenti mengalir. Sayang, baju pestaku sudah siap. Aku tidak sabar diperkenalkan sebagai pasangan CEO hebat sepertimu besok. Aku akan jadi wanita paling bahagia di pesta itu. Jadi, ini alasannya. Dia tidak hanya melarangku datang. Dia melarangku datang karena dia akan membawa wanita lain. Dia akan memperkenalkan selingkuhannya di acara yang kubangun dengan darah dan air mataku sebagai pasangannya. Rasa sakit itu hilang seketika, berganti dengan sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat fokus. Gibran telah salah besar. Dia dan ibunya telah meremehkan wanita yang salah. Mereka pikir aku adalah babu yang penurut. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Suara pancuran air masih terdengar. Aku mengambil ponselku sendiri. Aku tidak akan menangis lagi. Malam ini, aku akan merencanakan pembalasanku. Pesta besok akan tetap berjalan, tapi itu akan menjadi pesta kehancuran mereka. Gibran keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya. Aroma sabun mahal menguar. Dia melihatku duduk diam di tepi ranjang, masih dengan pakaian yang sama. "Kamu belum tidur?" tanyanya, nadanya sedikit curiga. Aku mengangkat wajahku, memasang ekspresi datar. Aku tidak enak badan. Sepertinya aku akan tidur lebih awal. Dia mengamati wajahku sejenak, mencari tanda-tanda perlawanan atau tangisan. Ketika dia tidak menemukan apa-apa selain kelelahan palsu yang kutampilkan, dia terlihat lega. Dia dan ibunya benar, aku adalah wanita lemah yang mudah dipatahkan. "Baguslah," katanya. "Jangan lupa minum obat. Besok aku sibuk sekali, jangan meneleponku kalau tidak penting." "Tentu," jawabku singkat. Dia berbaring di ranjang, dengan cepat meraih ponselnya dan memunggungiku. Aku bisa melihat bahunya sedikit bergetar menahan tawa saat dia mengetik balasan untuk selingkuhannya. Dia pikir aku tidak tahu. Dia pikir aku bodoh. Aku menunggu. 1 jam, 2 jam, hingga akhirnya dengkuran halus Gibran terdengar, disusul oleh keheningan total dari kamar Ibu Rina di seberang lorong. Rumah mewah yang kubeli dengan jerih payahku ini akhirnya terlelap, tidak menyadari badai yang akan datang. Aku bangkit dari ranjang tanpa suara. Aku tidak pergi ke kamar tidur tamu. Aku berjalan menuju ruang kerjaku di lantai bawah. Gibran dan Ibu Rina mengira ruangan ini adalah tempatku menyulam atau membaca buku agama. Mereka tidak pernah masuk ke dalamnya. Mereka tidak tahu bahwa di balik rak-rak buku yang rapi, ruangan ini adalah pusat komando pribadiku. Aku duduk di kursi kerjaku, menyalakan layar komputer utama. Layar itu tidak menampilkan resep masakan atau tutorial hijab. Layar itu menampilkan data kompleks, grafik saham, dan struktur perusahaan. Di layar itu, PT Cipta Karya milik Gibran hanyalah sebuah kota kecil di sudut, bagian dari sebuah entitas yang jauh lebih besar. Sebuah holding company bernama A Group. Dan di atas struktur organisasi A Group, hanya ada satu nama, Alika. Aku adalah pendiri dan pemilik tunggal A Group. Gibran tidak tahu. Dia pikir A Group adalah investor misterius dari luar negeri yang mempercayainya untuk memimpin anak perusahaan mereka di Indonesia. Dia tidak tahu bahwa investor itu tidur di sebelahnya setiap malam. Dia tidak tahu bahwa gaji CEO-nya, bonusnya, rumah ini, mobilnya, semua berasal dari kantongku. Kesabaranku telah habis. Malam ini, aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Aku melakukan panggilan video pertama. Wajah seorang pria parubaya yang tenang namun tegas muncul di layar. Ini adalah Pak Anton, tangan kananku, Direktur Keuangan A Group yang sebenarnya. "Selamat malam, Ibu Alika. Maaf, ada masalah mendesak?" tanyanya,
melihat jam di latarnya yang menunjukkan pukul 1 pagi. "Selamat malam, Pak Anton," kataku, suaraku dingin dan profesional. Suara CEO, bukan suara istri yang teraniaya. "Saya punya beberapa instruksi untuk besok pagi. Tepat pukul 6 pagi, saya mau Anda bekukan semua aset atas nama Gibran Ramadan." Pak Anton mengangkat alis, tapi dia tidak bertanya mengapa. Dia seorang profesional. "Semua aset, Bu, termasuk rekening gajinya?" "Semua. Rekening pribadi, kartu kredit korporat tanpa batas yang dia pegang, akses dana operasional PT Cipta Karya. Blokir semuanya. Alihkan otoritas pencairan dana perusahaan kembali ke saya, efektif segera." "Baik, Bu, akan saya laksanakan." "Ada lagi?" "Ada. Tim catering, event organizer, dan penyedia jasa keamanan untuk acara peresmian PT Cipta Karya besok. Saya mau semua pembayaran ditahan. Hubungi mereka satu persatu malam ini juga. Katakan ada masalah administrasi serius dari pihak holding company. Batalkan semua layanan." Pak Anton sedikit terkejut. "Dibatalkan, Bu? Tapi itu acara besar. Para tamu." "Tamu-tamu itu adalah kolega saya, Pak Anton. Bukan kolega Gibran. Saya yang mengundang mereka atas nama A Group. Biarkan mereka datang. Saya ingin mereka melihat kekacauan itu dengan mata kepala mereka sendiri." Pak Anton mengangguk paham. "Siap, Ibu Alika. Semuanya akan beres sebelum matahari terbit." Panggilan pertama selesai. Aku beralih ke panggilan kedua. Kali ini ke Kepala Keamanan Gedung A Tower, gedung baru yang akan diresmikan itu. Gedung yang, tentu saja, juga milikku. "Selamat malam, Pak Kepala Keamanan," sapaku. "Ibu Alika, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?" "Persiapan untuk acara besok sudah 90%, lapornya bangga. Ada perubahan rencana. Besok, tidak ada peresmian apapun. Acara atas nama PT Cipta Karya dibatalkan." Pria itu terdiam bingung. "Dibatalkan? Tapi, Bu, Pak Gibran..." "Pak Gibran bukan pemilik gedung ini. Saya pemiliknya. Perintah saya jelas. Tutup akses lift eksekutif menuju ballroom utama. Matikan pendingin udara dan sistem suara di area itu. Saya tidak mau ada satupun orang bisa masuk ke ballroom," tegasku. "Biarkan lobi utama tetap terbuka. Biarkan para tamu dan wartawan berkumpul di sana." "Siap, laksanakan, Ibu Alika." Panggilan kedua selesai. Roda pembalasan telah berputar. Langkah terakhir. Aku membuka aplikasi perjalanan. Aku tidak akan ada di rumah besok untuk mencuci piring. Aku memesan 1 tiket first class ke Bali untuk penerbangan paling pagi, pukul 5.30. Aku juga memesan private villa termewah di Uluwatu, dengan pemandangan langsung ke samudra. Semuanya kutagih ke rekening utamaku di A Group. Aku berkemas. Bukan koper besar. Hanya 1 tas kabin kecil. Isinya beberapa pakaian santai, laptop rahasiaku, dan dokumen-dokumen penting. Aku meletakkan tas itu di dekat pintu ruang kerjaku. Aku kembali ke kamar tidur. Gibran masih terlelap. Mungkin sedang memimpikan Vina dan pesta kemenangannya. Aku memandangnya lama. Tidak ada lagi cinta yang tersisa. Hanya ada rasa jijik dan penyesalan karena telah mempercayai orang yang salah. Aku menyetel alarm di ponselku. Pukul 4 pagi. Aku berbaring di sebelah Gibran, menutup mataku. Mereka ingin aku menjadi babu. Besok, dari villa mewahku di tepi pantai, aku akan menunjukkan kepada mereka apa yang bisa dilakukan oleh babu ini. Aku akan menghancurkan istana pasir yang dia bangun di atas pengkhianatannya. Dan aku akan melakukannya sambil menikmati pijatan dan air kelapa muda. Pukul 4 pagi, alarm di ponselku bergetar pelan di bawah bantalku. Aku segera mematikannya, tidak membiarkan bunyinya membangunkan Gibran yang masih terlelap dalam kebohongan. Aku bangkit dari tempat tidur seperti bayangan, setiap gerakanku terukur dan senyap. Aku sudah mandi dan berganti pakaian di ruang kerjaku tadi. Hijab instan ku kenakan dengan cepat. Aku mengambil tas kabin kecilku yang sudah siap di dekat pintu ruang kerja. Aku berhenti sejenak di depan pintu kamar tidur utama, memandang Gibran. Wajahnya yang damai dalam tidur kini terlihat asing dan menjijikan. Tanpa ragu, aku melangkah pergi. Aku tidak memesan taksi ke rumah. Gibran bisa saja melacaknya. Aku berjalan kaki beberapa blok, menyusuri jalanan komplek yang sepi dan gelap, hingga tiba di jalan raya utama. Dari sanalah aku menghentikan taksi biasa.
membayarnya dengan uang tunai yang selalu kusiapkan untuk keadaan darurat. Sepanjang perjalanan ke bandara, aku menatap lampu-lampu kota yang mulai meredup menjelang fajar. Tidak ada air mata, tidak ada keraguan. Yang ada hanya perasaan lega yang dingin, seolah sebuah beban berat yang telah kupikul bertahun-tahun akhirnya terlepas. Aku telah memberinya segalanya, cintaku, kesetiaanku, hartaku. Dia membalasnya dengan hinaan dan pengkhianatan. Sekarang, saatnya dia membayar. Penerbangan first class itu sunyi. Aku tidur sebentar, tidur paling nyenyak dalam setahun terakhir. Saat pesawat mendarat di Bali, matahari baru saja mulai hangat. Udara pulau itu menyambutku dengan aroma garam dan bunga Kamboja. Sebuah mobil pribadi, yang telah diatur oleh asistenku di Agruk, sudah menungguku. Perjalanan menuju villa di Uluwatu terasa seperti transisi ke dunia lain. Sementara aku menghirup udara segar Bali, di Jakarta, di rumah mewahku, Gibran baru saja menggeliat bangun. Dia meraba sisi tempat tidurku dan mendapatinya kosong. Dia mendengus. Pasti sudah bangun, si babu, gumamnya. Dia bangkit dan bersiap. Dia mengenakan kemeja sutra yang kusetrika tadi malam, menyemprotkan parfum mahal, dan menata rambutnya dengan sempurna. Dia menatap bayangannya di cermin. Seorang CEO sukses, tampan, di puncak permainannya. Dia turun ke ruang makan. Ibunya, Ibu Rina, sudah duduk di sana, mengenakan pakaian terbaiknya, siap untuk pesta putranya. Mana Alika? Belum menyiapkan sarapan? Tanya Ibu Rina sinis. Entahlah, Bu, mungkin masih di kamar. Merajuk, kata Gibran acuh tak acuh. Baguslah, biar dia tidak mengganggu. Pembantu bisa siapkan sarapan. Mereka makan dengan lahap, membicarakan siapa saja tamu penting yang akan datang, betapa Vina akan terlihat cantik mendampingi Gibran, dan betapa beruntungnya mereka karena Alika yang kampungan itu tidak ikut. Gibran bahkan tertawa. Aku tidak bisa membayangkan Alika dengan hijab lebarnya itu berdiri di antara para sosialita. Bisa dikira pelayan catering. Ibu Rina terbahak. Kamu ada-ada saja, Gibran. Sudah, cepat jemput Vina. Ibu tunggu di sini, nanti ibu menyusul pakai mobil satu lagi. Gibran mengangguk. Dia melirik ke arah kamarku. Dia benar-benar mengunci diri. Anak itu memang keras kepala. Katanya, lebih pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu, akulah yang mengunci pintu kamarku dari luar dengan kunci cadangan sebelum aku pergi, untuk mengulur waktu. Gibran berangkat menjemput Vina dengan mobil sport mewah yang kubelikan. Di dalam mobil, Vina yang berbalut gaun merah menyala langsung menciumnya. Sayang, aku gugup sekali. Ini hari besarmu. Hari besar kita, Vina, ralat Gibran, sambil menggenggam tangan Vina. Setelah ini, semua orang akan tahu siapa kamu. Kamu akan jadi nyonya Gibran yang sesungguhnya. Aku sudah muak dengan istri udik di rumah itu. Benarkah, Mas? Kapan kamu akan menceraikannya? Tanya Vina manja. Segera, setelah peresmian ini, posisiku akan semakin kuat di mata Agruk. Saat itu terjadi, menceraikan Alika akan jadi sangat mudah. Di saat yang bersamaan, aku sedang menikmati sarapan mewah di teras vilaku. Di depanku terhampar kolam renang pribadi yang berbatasan langsung dengan birunya Samudra Hindia. Aku mengenakan pakaian santai yang nyaman, hijab katun yang ringan, dan kacamata hitam. Aku memesan jus mangga segar. Ponselku kutaruh di meja, di sebelah piring buah tropis. Notifikasi sengaja kumatikan, tapi aku membiarkan ponsel itu tetap menyala. Aku ingin tahu kapan tepatnya kepanikan itu dimulai. Aku menikmati ketenanganku. Kekuatan sejati, pikirku, bukanlah tentang seberapa keras kau bisa berteriak. Kekuatan sejati adalah tentang seberapa tenang kau bisa merencanakan, dan seberapa telak kau bisa menyerang saat waktunya tepat. Aku tidak pernah menginginkan semua ini. Aku hanya ingin keluarga yang bahagia, suami yang setia. Aku menyembunyikan kekayaanku karena aku ingin Gibran mencintaiku apa adanya, bukan sebagai pemilik Agruk. Tapi ternyata, tanpa status itu pun, dia hanya mencintai dirinya sendiri. Gibran dan ibunya telah memaksaku untuk memainkan kartu asku. Sore menjelang. Pesta Gibran seharusnya dimulai pukul 4. Aku melihat jam di ponselku. Pukul 3:30 sore. Aku sedang bersantai di kursi berjemur, mendengarkan debur ombak. Tepat pukul 3:45, ponselku bergetar. Sebuah panggilan masuk. Dari Gibran. Aku tersenyum. Pasti dia dan Vina baru saja akan memasuki lobi. Aku membiarkan panggilannya berdering beberapa kali sebelum mengangkatnya. Halo, sapaku, dengan nada sedikit mengantuk, seolah baru bangun tidur.
Terdengar tawa Gibran di seberang sana. Tawa yang sombong dan penuh penghinaan. "Halo, sayang. Ganggu tidur siangmu? Ya, aku cuma mau cek. Jangan lupa cuci piring kotor di rumah ya, babu." Dia tertawa terbahak-bahak, dan aku bisa mendengar tawa Vina dan Ibu Rina di latar belakang. "Sudah dulu ya, para tamu elitku sudah menunggu." Klik. Dia menutup telepon. Aku meletakkan ponselku kembali. Itu adalah tawa terakhirnya hari itu. Tawa terakhirnya sebagai seorang CEO. Aku menatap Cakrawala. Pertunjukan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Gibran menutup telepon dari Alika dengan perasaan puas yang luar biasa. Dia, Vina, dan Ibu Rina melangkah keluar dari mobil di lobi utama Tower. Puluhan fotografer dan wartawan yang telah diundang segera mengerubungi mereka. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar. "Pak Gibran, selamat atas kantor barunya." "Pak Gibran, siapa wanita cantik di samping Anda ini?" Gibran tersenyum lebar, merangkul pinggang Vina dengan posesif. "Ini Vina, rekan spesial saya," katanya, memberikan jawaban menggantung yang memancing spekulasi. Vina tersenyum malu-malu, sementara Ibu Rina berdiri dengan dagu terangkat, bangga luar biasa. Mereka berjalan di atas karpet merah yang seharusnya menuju pintu masuk yang megah. Tapi saat mereka tiba di depan pintu kaca otomatis yang besar, suasana mulai terasa aneh. Lobi itu megah, berlantaikan marmer impor yang berkilauan. Namun, lobi itu penuh sesak. Bukan penuh sesak oleh tamu yang menikmati minuman selamat datang, melainkan penuh sesak oleh tamu-tamu yang berdiri dalam kelompok-kelompok kecil, tampak bingung dan kesal. Musik instrumental yang seharusnya mengalun lembut tidak terdengar. Layar digital raksasa di belakang meja resepsionis, yang seharusnya menampilkan video selamat datang, Grand Opening PT Cipta Karya, hanya menampilkan layar hitam kosong. "Ada apa ini?" tanya Ibu Rina, nadanya mulai jengkel. Kenapa tamunya dibiarkan menumpuk di lobi? Tidak profesional sekali. Gibran juga mulai merasa tidak nyaman. Dia melihat beberapa investor penting yang dia kenal sedang berbicara dengan nada tinggi kepada staf gedung. "Mungkin ada sedikit masalah teknis," kata Gibran, mencoba menenangkan Vina yang mulai cemberut. "Sayang, di mana minumannya? Aku haus," keluh Vina. "Sabar, kita langsung naik ke ballroom saja," putus Gibran. Dia berjalan dengan angkuh menuju barisan lift eksekutif yang terpisah. Lift ini khusus untuk jajaran direksi dan tamu VVIP. Langsung menuju ballroom di lantai 50. Dia mengeluarkan kartu akses emasnya, kartu CEO. Dia menempelkan kartu itu ke sensor. Lampu sensor berkedip merah. Akses ditolak. Kening Gibran berkerut. Dia mencoba lagi. Bip. Akses ditolak. "Lift sialan," umpatnya pelan. Dia mencoba lift di sebelahnya. Hasilnya sama. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. "Gibran, ada apa?" tanya Ibu Rina. Suaranya semakin keras, menarik perhatian beberapa tamu di dekatnya. "Kenapa liftnya tidak terbuka? Kamu ini CEO-nya, kan? Panggil petugasnya." Gibran panik. Dia berbalik dan berteriak ke arah meja resepsionis. "Petugas keamanan, ada apa dengan lift ini?" Seorang manajer gedung berseragam rapi, yang sejak tadi sibuk ditarik-tarik oleh para tamu, berlari kecil menghampiri Gibran. Wajahnya pucat dan penuh keringat. "Pak Gibran, maaf, Pak, ada masalah," katanya gugup. "Masalah apa?" "Saya lihat masalahnya. Liftnya mati. Tamu saya menumpuk di lobi. Catering di mana? Musik di mana? Ini acara peresmian saya," sembur Gibran. "Itu dia masalahnya, Pak." Manajer itu menelan ludah. "Kami baru saja mendapat instruksi mendadak 1 jam yang lalu. Instruksi langsung dari holding company." Jantung Gibran berdebar kencang. "Instruksi apa? Saya tidak memberi instruksi apa-apa." "Instruksi untuk membatalkan semua fasilitas acara PT Cipta Karya, Pak," kata manajer itu lirih, seolah takut didengar. "Semua layanan dibatalkan. Catering diminta putar balik di lobi barang. Tim audio video diperintahkan untuk mengemasi peralatan mereka. Listrik dan pendingin udara di ballroom lantai 50 sudah dipadamkan." Dunia Gibran seakan runtuh dalam sekejap. "Dibatalkan? Siapa yang berani membatalkan?" "Saya CEO-nya. A Group mempercayai saya." "Perintahnya datang langsung dari Dewan Direksi tertinggi A Group, Pak. Mereka bilang. "Bilang apa?" bentak Gibran. "Mereka bilang Anda sudah tidak punya wewenang lagi, Pak."
Suara manajer itu, meskipun pelan, terdengar seperti ledakan bom di lobi yang mendadak hening. Para tamu dan wartawan yang berada dalam jangkauan pendengaran, terdiam. Lalu, bisik-bisik dimulai. Apa katanya? Tidak punya wewenang. Acaranya dibatalkan. Dia dipecat di hari peresmiannya. Kilatan lampu kamera kini bukan lagi memotret kesuksesan, tapi memotret skandal. Para wartawan merangsek maju. Mikrofon teracung ke wajah Gibran yang pucat pasi. Pak Gibran, benarkah Anda dipecat? Siapa yang membatalkan acara ini? Apa yang sebenarnya terjadi dengan A Group? Vina, yang otaknya cepat memproses kata, tidak punya wewenang, langsung melepaskan rangkulannya di lengan Gibran. Wajahnya yang cantik berubah menjadi panik dan jijik. Dia mundur selangkah. Ibu Rina histeris. Kalian bohong. Ini pasti sabotase. Kalian semua iri dengan kesuksesan anak saya. Gibran, telepon atasanmu, telepon investor itu. Gibran seperti robot. Tangannya gemetar hebat saat dia mengeluarkan ponselnya. Dia mencoba menelepon Pak Anton, yang dia pikir adalah direktur keuangannya. Panggilan itu langsung masuk ke kotak suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dia mencoba menelepon manajer banknya. Pak Gibran, maaf sekali, saya baru dapat email. Semua kartu kredit korporat dan rekening perusahaan atas nama Anda dibekukan efektif 1 jam yang lalu. Ada audit mendadak dari holding. Dibekukan? Gibran mengulang kata itu seperti mantra orang linglung. Ini bukan kesalahan. Ini bukan sabotase biasa. Ini adalah serangan yang terencana, cepat, dan brutal. Seluruh fondasi hidupnya dicabut dalam hitungan menit. Dia melihat sekeliling lobi yang kacau. Para investor menatapnya dengan marah. Para wartawan memotretnya seperti binatang sirkus. Vina menatapnya seolah dia adalah kotoran. Hanya ada satu orang yang tidak ada di sini. Satu orang yang dia hina beberapa menit lalu. Alika. Dia tidak tahu kenapa, tapi instingnya mengatakan Alika tahu sesuatu. Mungkin Alika mengadu pada A Group, tapi mengadu apa? Dengan tangan gemetar, dia mencari nama Alika di kontaknya. Dia menekan tombol panggil. Dia perlu melampiaskan kemarahannya. Dia perlu seseorang untuk disalahkan. Saat ponsel itu berdering di telinganya, manajer gedung yang malang itu mendekat lagi. Pak Gibran, maafkan saya. Saya harus memberitahu Anda ini. Apalagi? Teriak Gibran frustrasi. Perintah pembatalan ini ada surat resminya, baru saja terkirim ke email kami. Perintah ini ditandatangani secara digital oleh pemilik sah A Group. Siapa? Siapa namanya? Manajer itu menatap layar tabletnya. Atas nama Ibu Alika. Ibu Alika Hadinata. Gibran membeku. Nama itu, nama istrinya. Tapi, Hadinata, nama keluarga Alika? Dia bahkan tidak pernah peduli siapa nama keluarga istrinya. Alika, bisiknya. Dia menatap ponsel di tangannya, yang masih berdering, mencoba terhubung ke Alika. Suara di seberang sana akhirnya terangkat. Halo? Suara Alika terdengar tenang, jauh, dan diiringi debur ombak. Suara Alika di seberang telepon terdengar begitu tenang. Terlalu tenang. Suara debur ombak yang menjadi musik latarnya terdengar seperti ejekan di telinga Gibran, yang kini berdiri di tengah lobi yang riuh oleh kekacauan. Alika. Gibran berteriak ke telepon, suaranya pecah dan histeris. Seluruh tubuhnya gemetar, antara amarah dan ketakutan yang luar biasa. Para wartawan semakin merangsek maju, mengabadikan setiap detik kehancurannya. Kamu di mana? Apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa acaranya dibatalkan? Di seberang sana, di villa mewahnya di Bali, Alika menyesap jus mangganya pelan. Dia membetulkan posisi kacamata hitamnya, menatap lautan biru yang berkilauan. Loh, Mas, kok teriak-teriak? Bukannya lagi pesta? Acaranya kan sudah mulai. Suaranya terdengar polos, pura-pura bingung. Jangan pura-pura bodoh, Alika, raung Gibran. Dia seperti singa yang terluka. Manajer gedung bilang, kamu yang membatalkan semuanya. Dia menyebut namamu, Alika Hadinata. Siapa itu? Apa maksud semua ini? Di lobi, Ibu Rina mendengar nama Alika disebut. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah karena murka. Alika? Berani-beraninya perempuan itu. Dia pasti main dukun. Dia menyabotase acara anakku. Gibran, kasih teleponnya ke ibu. Gibran,
Dalam kepanikannya, menyerahkan ponsel itu kepada ibunya. Ibu Rina langsung menyala. Haha, Alika, dasar istri tidak tahu diri. Kamu pakai ilmu hitam apa? Hah? Kamu merusak pesta anak saya. Kamu mau saya kutuk jadi perawan tua? Cepat pulihkan acaranya, atau kamu tidak akan pernah saya izinkan menginjakan kaki di rumah saya lagi. Hening sejenak di seberang sana. Alika tertawa. Bukan tawa pelan atau tawa sedih. Itu adalah tawa yang jernih, lepas, dan penuh kemenangan. Tawa yang belum pernah didengar Gibran dan Ibu Rina sebelumnya. Rumah, ulang Alika, suaranya kini berubah. Nada lembut dan penurut itu hilang, digantikan oleh suara yang dingin, tegas, dan penuh kuasa. Rumah siapa yang ibu maksud? Rumah yang saya beli pakai uang saya? Rumah yang sertifikatnya atas nama saya? Oh, ibu tidak perlu khawatir. Ibu tidak akan pernah menginjakan kaki di rumah itu lagi. Ibu Rina tertegun. Apa maksudmu? Mas Gibran, kata Alika, mengambil alih pembicaraan. Gibran merebut kembali ponselnya. Manajer gedung itu tidak salah. Akulah yang membatalkan semuanya. Aku, Alika Hadinata, pendiri dan pemilik Tunggal A Group. Perusahaan yang kamu pimpin itu, PT Cipta Karya, hanyalah anak perusahaan kecil yang modal awalnya saja pakai uang hasil jual tanah warisan ayahku. Kamu hanya CEO boneka yang aku gaji, Gibran. Ponsel itu hampir terlepas dari genggaman Gibran. Darah serasa surut dari wajahnya, membuatnya terlihat seperti mayat hidup. Kamu bohong. Kamu. A Group itu investor dari Swiss. Kamu cuma istriku. Aku istrimu, potong Alika. Istri yang kamu sebut, bikin malu. Istri yang kamu bilang, pantasnya jadi babu. Istri yang kamu larang datang ke pestanya sendiri, karena kamu sibuk mau membawa selingkuhanmu, si Vina itu kan. Vina, yang namanya disebut, tersentak kaget. Dia tidak menyangka istri Gibran tahu. Bagaimana? Gibran tergagap. Kamu pikir aku bodoh? Gibran, aku diam bukan berarti aku buta. Dan sekarang, permainanmu selesai. Gibran limbung. Dia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada meja resepsionis. Ini tidak mungkin. Ini mimpi buruk. Alika, istrinya yang berhijab lebar, yang selalu menurut, yang dia anggap bodoh dan kampungan, adalah pemilik A Group, pemilik gedung ini, pemilik hidupnya. Alika, sayang, ini pasti salah paham. Gibran mengubah nadanya seketika. Dari raungan singa menjadi rengekan anak kucing. Sayang, tolong jangan bercanda seperti ini. Para tamu melihatku. Ini reputasiku. Reputasimu? Alika tertawa lagi, kali ini sinis. Reputasimu sudah hancur saat kamu memutuskan untuk mengkhianatiku. Saat kamu lebih memilih menuruti ibumu untuk menghinaku. Reputasimu selesai saat kamu mengirim pesan mesra pada Vina tadi malam. Kepanikan Gibran mencapai puncaknya. Dia tidak peduli lagi dengan para wartawan, para tamu, atau bahkan Vina dan ibunya. Dia harus memohon pada Alika. Sayang, aku mohon, aku di mana? Kamu di mana? Aku akan ke sana sekarang. Aku akan minta maaf. Aku akan sujud di kakimu. Tolong nyalakan lagi pestanya. Aku mohon, Alika. Oh, Mas. Maaf, kata Alika dengan nada ringan yang dibuat-buat. Aku lagi sibuk. Seperti kata ibu tadi pagi, aku lagi cuci piring. Alika, jangan begini, ini tidak lucu. Tentu saja tidak lucu, tapi ini sangat memuaskan, jawab Alika. Aku lagi di Bali, Mas, menikmati pemandangan dari private villaku. Kamu tahu, piring-piring di Hotel Bintang 5 ini bersih sekali. Tidak seperti piring kotor yang kamu suruh aku cuci di rumah. Bali, teriak Gibran, putus asa. Iya, selamat menikmati kekacauanmu, Gibran. Oh, dan satu lagi. Semua kartu kreditmu sudah diblokir, rekeningmu dibekukan, dan surat pemecatanmu sedang dalam perjalanan. Jangan repot-repot pulang ke rumah, karena rumah itu sudah diganti kuncinya. Klik. Alika menutup telepon. Gibran menatap layar ponselnya yang kini gelap. Hening. Seluruh lobi menatapnya. Dia mencoba menelepon lagi. Panggilan ditolak. Dia telepon lagi. Ditolak. Lagi. Ditolak. 5 panggilan. 10 panggilan, 20 panggilan, puluhan panggilan histeris dia lakukan, tapi Alika tidak lagi mengangkatnya. Nomornya diblokir.
Dia beralih menelepon Ibu Rina. Ibu di mana? Ibu di mobil. Ibu tidak tahan malu. Suara ibunya terdengar panik dari seberang. Kita pulang, Gibran. Kita pulang sekarang. Kita harus bicara dengan Alika. Anak itu harus diberi pelajaran. Pulang ya, pulang. Gibran seperti orang linglung. Dia tidak peduli lagi pada Vina yang menatapnya jijik. Dia tidak peduli pada investor yang meneriakinya, penipu. Dia mendorong kerumunan wartawan, berlari keluar lobi, dan masuk ke mobilnya. Cepat, Bu, kita harus pulang. Ini gila, ini semua gila. Gibran menginjak pedal gas dalam-dalam, meninggalkan Atawar yang kacau balau di belakangnya. Dia masih berharap ini semua hanya lelucon kejam. Dia masih berharap Alika ada di rumah, menangis di kamar, dan semua ini bisa diselesaikan. Dia tidak tahu, mimpi buruknya baru saja dimulai. Perjalanan pulang ke rumah terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Gibran mengemudi seperti orang kesetanan, menyalip mobil-mobil lain dengan ceroboh. Ibu Rina di kursi penumpang terus-menerus mengomel, menyumpah serapah, menyalahkan Alika, Vina, manajer gedung, dan semua orang kecuali dirinya dan putranya. Berani-beraninya dia, istri durhaka. Pasti dia mencuri uangmu, Gibran. Dia pasti memalsukan dokumen. Tidak mungkin perempuan bodoh seperti dia bisa punya perusahaan sebesar itu. Ini pasti akal-akalan dia, cerocos Ibu Rina tanpa henti. Gibran tidak menjawab. Otaknya bekerja keras, mencoba mencerna informasi yang baru saja dia terima. Alika adalah Agruk. Alika adalah atasannya. Alika adalah pemilik segalanya. Jika itu benar, maka dia bukan hanya kehilangan pekerjaan. Dia kehilangan segalanya. Dia teringat semua hal kecil yang selama ini dia abaikan. Teringat bagaimana Alika tidak pernah sekalipun meminta uang padanya. Teringat bagaimana Alika selalu tenang saat dia mengeluh soal keuangan di awal pernikahan, dan tiba-tiba saja, investor dari Swiss itu muncul. Teringat bagaimana Alika kadang-kadang berbicara di telepon dengan bahasa Inggris bisnis yang fasih, yang Gibran kira hanya untuk pamer. Teringat bagaimana Alika dengan mudahnya menyetujui pembelian rumah mewah dan mobil-mobil sport. Gibran mengira Alika terbuai oleh kekayaannya, padahal Alikalah yang membayarnya. Bodoh, bodoh, bodoh. Gibran memukul setir mobilnya. Dia bukan hanya pengkhianat, dia adalah pria paling bodoh di muka bumi. Dia telah menghina ratu yang menyamar sebagai pelayan. Mobil sport itu berdecit kencang saat memasuki gerbang komplek perumahan elit mereka. Dari kejauhan, Gibran bisa melihat rumahnya yang megah. Tapi ada yang aneh. Gerbang otomatisnya tertutup rapat. Dan di depan gerbang, berdiri dua orang satpam berseragam hitam yang tidak dia kenali. Di samping mereka, berdiri seorang pria yang sangat dia kenal. Pak Anton. Pria yang Gibran kira adalah direktur keuangannya. Pria yang panggilannya masuk ke kotak suara tadi. Pria itu kini berdiri tegak, mengenakan setelan jas yang rapi, menatap Gibran dengan ekspresi dingin tanpa emosi. Di sebelahnya lagi, berdiri seorang pria lain membawa map kulit tebal. Kenapa mereka ada di sini? Desis Ibu Rina. Gibran, tabrak saja gerbangnya. Jangan gila, Bu, bentak Gibran. Dia menghentikan mobilnya tepat di depan gerbang. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Dia turun dari mobil, diikuti oleh Ibu Rina yang memasang wajah angkuh. Pak Anton, ada apa ini? Kenapa Anda ada di sini dan bukan di kantor? Dan siapa orang-orang ini? Kenapa gerbang saya ditutup? Tanya Gibran, masih mencoba berpura-pura bahwa dialah yang memegang kendali. Pak Anton menatap Gibran. Tatapan itu bukan lagi tatapan bawahan kepada atasan. Itu adalah tatapan atasan kepada sesuatu yang lebih rendah. Selamat sore, Pak Gibran, sapa Pak Anton. Suaranya formal dan menusuk. Saya di sini atas perintah langsung dari Ibu Alika Hadinata, pemilik Agruk. Penegasan itu kembali menghantam Gibran. Jadi itu benar. Pertama, lanjut Pak Anton, Anda tidak lagi bekerja di PT Cipta Karya atau afiliasi manapun dari Agruk. Efektif 1 jam yang lalu. Ini surat pemecatan resmi Anda. Pria di sebelah Pak Anton melangkah maju dan menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Gibran. Gibran menerimanya dengan tangan gemetar. Kedua, kata Pak Anton lagi, rumah ini, beserta seluruh isinya, adalah aset milik Agruk yang dipinjamkan kepada Anda sebagai fasilitas jabatan. Berhubung jabatan Anda sudah berakhir, fasilitas ini ditarik kembali. Wajah Ibu Rina berubah pucat pasi. Ditarik? Ini rumah anak saya, rumah kami.
Bukan, Bu, Pak Anton meralat dengan tenang. Ini rumah Ibu Alika. Dan beliau meminta Anda berdua untuk mengosongkan tempat ini dalam mari kita lihat. Pak Anton melirik jam tangannya, 1 jam. Tepatnya, Anda punya sisa waktu 50 menit lagi sebelum tim kami masuk untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda. Mengosongkan? 1 jam. Kami mau tinggal di mana? Ibu Rina menjerit histeris. Itu bukan lagi urusan A-Group, jawab Pak Anton datar. Ah, dan satu lagi. Pria pembawa map kulit itu kembali maju. Ini surat gugatan cerai dari Ibu Alika untuk Anda, Pak Gibran. Gibran kini memegang 2 surat. Surat pemecatan dan surat cerai. Gugatan cerai ini, tambah si pengacara, disertai dengan tuntutan ganti rugi atas penggelapan dana perusahaan yang Anda lakukan. Penggelapan dana? Gibran tergagap. Ya, pembelian apartemen rahasia untuk Nona Vina di Pondok Indah, transfer rutin bulanan ke rekening pribadinya, hadiah-hadiah mewah, liburan, semuanya menggunakan rekening korporat. Ibu Alika memiliki semua buktinya. Nota, rekaman CCTV, transfer bank. Semuanya lengkap. Ini bukan lagi pemecatan. Ini adalah penghancuran total. Alika tidak hanya mengambil kembali tahtanya, dia memastikan Gibran tidak punya apa-apa lagi untuk memulai hidup baru. Dia akan dipenjara. Tidak mungkin. Alika tidak mungkin sekejam ini. Rintih Gibran, akhirnya jatuh berlutut di atas aspal yang panas. Dia menangis. Tangisan seorang pria yang hancur lebur. Ibu Rina, melihat anaknya bersujud, juga kehilangan semua keangkuhannya. Dia limbung dan terduduk di trotoar. Dunianya yang penuh kemewahan, yang dia pamerkan ke semua teman arisannya, hancur dalam sekejap. Tolong, Pak Anton. Gibran merangkak, mencoba memegang kaki celana Pak Anton. Tolong bicara pada Ibu Alika. Saya salah. Saya hilaf. Saya akan lakukan apa saja. Saya akan ceraikan Vina. Saya akan. Pak Anton mundur selangkah, menatap Gibran dengan tatapan jijik. Pesan dari Ibu Alika hanya satu, Pak Gibran. Beliau bilang, dulu Anda bilang beliau pantasnya jadi babu. Sekarang, beliau ingin Anda menikmati rasanya menjadi lebih rendah dari itu. Selamat menikmati hidup baru Anda. Pak Anton memberi isyarat kepada 2 satpam baru itu. Pastikan mereka hanya mengambil pakaian pribadi mereka. Tidak ada barang berharga, tidak ada kendaraan. Waktu kalian dimulai dari sekarang. Di lobi A-Tower, Vina yang kebingungan akhirnya berhasil mendapatkan taksi online. Dia menatap gedung yang kacau itu dengan kesal. Pria yang dia kira adalah tambang emasnya ternyata hanyalah seorang penipu. Saat taksi itu melaju, dia menerima notifikasi di ponselnya. Email dari bank. Kartu kredit tambahan dan apartemen yang Gibran berikan padanya, semuanya ditarik dan disita oleh A-Group. Sialan, umpat Vina. Dia baru saja menyadari bahwa dia juga korban dari rencana besar ini. Dia sama hancurnya dengan Gibran. Gibran masih berlutut di atas aspal yang panas di depan gerbang rumahnya yang kini tertutup rapat. Surat pemecatan dan surat gugatan cerai di tangannya terasa lebih berat dari batu. Di sebelahnya, Ibu Rina terduduk lemas di trotoar, tatapannya kosong, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kemewahan yang menjadi napasnya telah dicabut dalam sekejap. Pak Anton berdiri seperti patung, diapit 2 satpam baru yang berwajah keras. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Waktu kalian berjalan, Pak Gibran, Ibu Rina, kata Pak Anton, suaranya datar. 50 menit. Ibu Rina tersentak dari lamunannya. Wajah kosongnya seketika berubah menjadi murka. Aku tidak mau pergi. Ini rumahku. Aku ibunya Gibran. Gibran yang membelikan rumah ini. Dia bangkit berdiri, mencoba menerobos gerbang. Alika, keluar kamu, perempuan licik. Kamu tidak bisa mengusirku. Salah satu satpam itu maju selangkah. Tubuhnya yang tegap menghalangi jalan Ibu Rina. Maaf, Bu. Perintah atasan kami jelas. Anda bukan lagi penghuni di sini. Mohon kerjasamanya. Pergi kalian. Babu tidak tahu diuntung, jerit Ibu Rina. Gibran bangkit dengan sisa-sisa tenaganya. Dia menarik lengan ibunya. Cukup, Bu. Cukup. Kita sudah kalah. Kata-kata itu terasa pahit di lidahnya. Kita ambil barang-barang kita. Pak Anton mengangguk sekali. Gerbang kecil di samping gerbang utama dibuka. Silakan. Tim kami akan mengantar Anda ke kamar masing-masing. Kalian hanya boleh membawa pakaian pribadi dan barang-barang sentimental yang tidak memiliki nilai jual. Semua aset perusahaan,
termasuk perhiasan, jam tangan, barang elektronik, dan kendaraan, akan tetap di sini. Ini adalah penghinaan terakhir. Mereka digiring masuk rumah mereka sendiri seperti pencuri. Satu satpam mengawal Gibran ke kamar utama, satu lagi mengawal Ibu Rina ke kamarnya. Di depan pintu kamar mereka, masing-masing sudah disiapkan 2 buah kotak kardus besar yang masih baru. "Silakan, Pak. Waktu Anda 30 menit," kata satpam yang mengawal Gibran. Gibran masuk ke kamar yang megah itu. Aroma parfum Alika yang lembut masih tertinggal. Di atas meja rias, semua perlengkapan Alika sudah tidak ada. Lemari pakaian di sisi Alika juga kosong. Dia sudah merencanakannya. Dia sudah pergi jauh sebelum ini. Gibran membuka lemarinya sendiri. Puluhan setelan jas impor tergantung rapi. Kemeja-kemeja sutra. Di laci, berderet jam tangan mewah, beberapa di antaranya bernilai miliaran. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil jam favoritnya. "Maaf, Pak," suara satpam itu menghentikannya. "Itu fasilitas perusahaan." Tangan Gibran mengepal. Dia berbalik, membuka laci pakaian dalamnya. Dia mulai melempar kaos oblong, celana dalam, dan kaos kaki ke dalam kotak kardus. Dia mengambil beberapa celana jeans lama dan kemeja kasual yang sudah pudar warnanya. Dia bahkan tidak diizinkan membawa koper. Hanya kotak kardus coklat yang memalukan. Sementara itu, di kamar sebelah, jeritan histeris Ibu Rina terdengar. "Jangan sentuh itu. Itu tasku. Aku yang beli." Gibran mendengar suara satpam yang tenang. "Maaf, Bu. Tas ini terdaftar dalam audit aset. Ini dibeli menggunakan kartu kredit korporat." "Kurang ajar. Ini perhiasanku. Berlian ini asli. Gibran yang belikan." "Maaf, Bu. Perintah tetap perintah. Anda hanya boleh membawa pakaian." Ibu Rina menangis sejadi-jadinya. Dia melempar pakaian-pakaian mahalnya ke dalam kotak, sambil terus mengutuk Alika. "Iblis berhijab. Perempuan ular. Aku tidak akan memaafkanmu, Alika. Aku akan menyumpahimu sampai 7 turunan." Gibran menutup matanya. Kutukan ibunya terdengar kosong. Mereka sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikutuk. Selesai mengemas, Gibran duduk di tepi ranjang. Dia melihat satu foto di meja nakas. Foto pernikahan mereka. Alika tersenyum begitu tulus. Matanya berbinar bahagia. Dia terlihat cantik dalam balutan hijab pengantinnya. Gibran mengambil bingkai foto itu, hendak memasukkannya ke kotak. "Foto itu juga tinggal, Pak," kata si satpam. "Bingkainya terbuat dari perak murni. Aset perusahaan." Gibran membanting foto itu ke lantai. Kaca pecah berderai. Wajah bahagia Alika kini tertutup retakan. Ambil semuanya," teriak Gibran frustrasi. Dia menutup kotak kardusnya dengan kasar. Waktu habis. Gibran dan Ibu Rina digiring kembali ke lobi rumah. Pak Anton dan si pengacara sudah menunggu di dekat pintu keluar. "Satu hal lagi," kata si pengacara. "Ibu Alika, atas kebaikan hatinya, masih memikirkan nasib ibu Anda, Bu Rina." Ibu Rina mendongak, ada sedikit harapan di matanya. Ibu Alika sudah membayarkan uang sewa sebuah rumah kontrakan sederhana di daerah pinggir kota. Cukup untuk 6 bulan. "Ini alamatnya," si pengacara menyerahkan secari kertas. Setelah 6 bulan, Ibu Rina diharapkan bisa mengurus dirinya sendiri. "Rumah kontrakan?" desis Ibu Rina. "Setelah semua ini, dia memberiku rumah kontrakan? Penghinaan macam apa ini?" "Bagaimana dengan saya?" tanya Gibran pelan. Si pengacara menatap Gibran. "Anda tidak ada dalam daftar, Pak Gibran. Ibu Alika merasa Anda, sebagai seorang pria, bisa mengurus diri Anda sendiri." Tamparan ini terasa lebih sakit daripada surat pemecatan. Alika masih berbelas kasihan pada ibu yang menghinanya, tapi tidak padanya. Alika sudah membuangnya. Benar-benar membuangnya. "Sekarang, silakan keluar," kata Pak Anton. Gibran dan Ibu Rina berjalan keluar dari pintu rumah mereka untuk terakhir kalinya, masing-masing memeluk kotak kardus. Gerbang ditutup dan dikunci di belakang mereka. Suara klik dari kunci baru itu terdengar seperti vonis mati. Mereka kini resmi menjadi gelandangan. Mereka berdiri di trotoar yang sepi. Tidak ada mobil, tidak ada sopir. Ponsel Gibran bergetar di sakunya. Dia melihat nama, Vina Hati Merah 2, di layar. Dia menekan tombol tolak. Ponsel itu bergetar lagi. Vina menelepon lagi. Gibran menolaknya lagi. Sesaat kemudian, sebuah pesan teks masuk. Huruf kapital semua. "Dasar penipu.
Jadi kamu cuma CEO boneka? Pria miskin. Jangan pernah hubungi aku lagi. Semua kartu dan apartemenku disita gara-gara kamu. Kembalikan semua waktuku. Bajingan. Gibran membaca pesan itu dengan nanar. Inilah wanita yang dia puja. Wanita yang karenanya dia menghina istrinya sendiri. Siapa? Tanya Ibu Rina ketus. Vina, jawab Gibran kosong. Pelakor itu. Ibu Rina tiba-tiba meledak. Dia mencoba merebut ponsel Gibran. Ini semua gara-gara dia. Dia yang meracuni pikiranmu. Dia yang membuatmu melawan Alika. Gibran menatap ibunya. Wajah ibunya yang penuh amarah kini terlihat tua dan menyedihkan. Bukan, Bu, kata Gibran pelan, suaranya serak. Ini bukan gara-gara Vina. Ini gara-gara kita. Ibu Rina tertegun. Apa kamu bilang? Ini gara-gara kesombongan kita. Gara-gara kerakusan kita. Gara-gara kita tidak pernah bersyukur, kata Gibran. Gara-gara ibu menyebut Alika, Babu, dan aku membiarkannya. Itu adalah pengakuan pertama. Pengakuan yang terlambat. Ibu Rina tidak bisa menjawab. Mereka terdiam. Tidak ada yang bisa dikatakan lagi. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna oranye yang ironisnya indah. Mereka harus berjalan kaki. Dua orang yang tadinya adalah raja dan ratu, kini berjalan gontai keluar dari komplek mewah, memeluk kotak kardus berisi sisa-sisa hidup mereka. Saat mereka tiba di pos satpam utama untuk menunggu taksi, sebuah taksi online berhenti di seberang jalan, menurunkan penumpang. Gibran tidak sengaja melihat ke dalam taksi itu saat pintunya terbuka. Itu Vina. Dia pasti baru saja kembali ke apartemennya yang kini sudah disita. Vina juga melihat Gibran. Dia melihat Gibran yang berkeringat, kemejanya kusut, memeluk kotak kardus. Dia melihat Ibu Rina yang rambutnya acak-acakan. Matanya menyipit penuh kebencian. Taksi itu mulai melaju melewati mereka. Vina menurunkan kaca jendelanya. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya meludah ke aspal, tepat di arah Gibran berdiri. Miskin, teriaknya. Lalu taksi itu melesat pergi, meninggalkan Gibran yang membeku di tempat. Dihina istri, dipecat, diusir, dikhianati selingkuhan. Dan sekarang, diludahi. Kehancurannya telah sempurna. Perjalanan menuju alamat baru mereka adalah siksaan panjang. Gibran berhasil mendapatkan taksi setelah menunggu hampir setengah jam, menahan malu di pos satpam. Sopir taksi menatap mereka dan kotak kardus mereka dengan curiga. Perjalanan itu membawa mereka semakin jauh dari pusat kota yang gemerlap, semakin jauh dari menara-menara kaca dan jalanan yang bersih. Mereka masuk ke area yang semakin padat, semakin kumuh, dan semakin bising. Ibu Rina tidak berhenti mengeluh. AC-nya tidak dingin. Taksi ini bau rokok. Kenapa jalannya lambat sekali? Kamu yakin alamat ini benar? Gibran, Alika pasti menjebak kita. Dia mengirim kita ke tempat pembuangan sampah. Gibran hanya diam, memalingkan wajah ke jendela. Dia tidak punya tenaga untuk berdebat. Setiap keluhan ibunya adalah pengingat akan kesalahannya sendiri. Dialah yang membuat mereka ada di sini. Setelah lebih dari 1 jam, taksi itu berhenti di depan sebuah gang sempit yang bahkan tidak bisa dimasuki mobil. Sudah sampai, Pak. Rumahnya di dalam gang itu, nomor 27, kata sopir taksi. Gibran membayar ongkos taksi dengan sisa uang tunai terakhir di dompetnya. Uangnya kini benar-benar habis. Ibu Rina menatap gang becek di depannya dengan ngeri. Tidak, ibu tidak mau masuk ke sana. Itu bukan rumah. Itu sarang tikus. Gibran, ibu tidak mau. Kita tidak punya pilihan, Bu, bentak Gibran. Rasa frustrasinya akhirnya meledak. Dia menarik kotak kardusnya keluar dari bagasi. Ibu mau tidur di jalan malam ini? Silakan, saya akan masuk. Gibran melangkah masuk ke gang sempit itu, menyeret kotaknya. Ibu Rina, dengan air mata berlinang, terpaksa mengikutinya. Mereka menjadi tontonan warga setempat yang duduk-duduk di depan rumah mereka. Bisikan dan tawa kecil mengikuti langkah mereka. Rumah nomor 27 adalah sebuah rumah petak kecil di ujung gang. Cat dindingnya sudah mengelupas di mana-mana. Pagar besinya berkarat. Gibran membuka pintu yang tidak dikunci itu. Bau pengap dan lembab langsung menyergap hidung mereka. Rumah itu persis seperti yang Ibu Rina takutkan. Satu ruang tamu kecil yang hanya berisi 2 kursi kayu tua. 2 kamar tidur sempit yang hanya muat 1 kasur kapuk tipis di lantai. Dan 1 kamar mandi jongkok yang kotor. Tidak ada pendingin ruangan. Hanya ada 1 kipas angin langit-langit yang berdebu di ruang tamu. Ibu Rina menjatuhkan kotaknya.
dan dia mulai menjerit. Bukan jeritan marah, tapi jeritan putus asa yang melengking. Tidak, Aa. Aku tidak mau tinggal di sini. Panas, bau, kotor. Gibran, lakukan sesuatu. Telepon Alika. Suruh dia berhenti bersandiwara. Aku ibumu, Gibran. Suruh dia minta maaf padaku. Dia ambruk ke lantai yang kotor, menangis meraung-raung. Gibran bersandar di dinding yang lembab. Dia mengeluarkan ponselnya. Dia tahu ini sia-sia, tapi dia tetap mencobanya. Dia menelepon Alika. Nomor yang Anda tuju telah memblokir panggilan Anda. Dia mencoba menelepon Pak Anton. Diblokir. Dia mencoba menelepon kantor. Nomornya sudah tidak terdaftar. Nomor kita diblokir. Bu, katanya pelan. Tidak ada yang bisa kita hubungi. Ini rumah kita sekarang. Malam pertama adalah neraka. Panasnya minta ampun. Kipas angin itu hanya memutar udara pengap. Nyamuk berpesta di kulit mereka yang tidak terbiasa. Ibu Rina tidak berhenti menangis dan mengeluh sampai akhirnya tertidur karena kelelahan di atas kasur kapuk yang keras. Gibran tidak bisa tidur. Dia duduk di ruang tamu yang gelap, ditemani suara cekcok tetangga sebelah dan raungan motor yang lewat di jalan raya. Dia lapar. Sejak sarapan mewah tadi pagi, yang terasa seperti sudah 1000 tahun lalu, mereka belum makan apa-apa. Dia memeriksa dompetnya. Kosong. Dia memeriksa aplikasi bank di ponselnya. Semua rekeningnya menampilkan saldo nol. Dibekukan. Dia tidak punya uang sepeser pun. Dia, Gibran Ramadan, mantan CEO, tidak punya uang untuk membeli sebungkus mie instan. Ironis, mengingat dulu dia dan Alika sering berbagi mie instan karena cinta. Sekarang dia akan kelaparan karena pengkhianatan. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Ibu Rina menolak melakukan apapun. Dia hanya duduk di kursi kayu, melamun, atau menangis, atau menyalahkan Gibran. Rumah itu semakin kotor. Piring bekas makan bubur yang Gibran beli dengan sisa uang koin terakhir, menumpuk di dapur. Bu, setidaknya cuci piring, kata Gibran. Apa? Kamu menyuruhku cuci piring? Kamu lupa aku ini siapa? Aku ibumu. Dan aku anakmu yang sudah tidak punya apa-apa, balas Gibran. Kita tidak punya babu lagi, Bu. Alika benar. Sekarang, ibu yang harus cuci piring. Atau kita makan pakai daun. Gibran, didorong oleh rasa lapar dan putus asa, terpaksa melakukan apa yang belum pernah dia lakukan. Dia mengambil tumpukan piring kotor itu, pergi ke kamar mandi, dan mulai mencucinya dengan sabun colek batangan yang ada di sana. Dia, yang tangannya terbiasa memegang pulpen mahal dan setir mobil sport, kini berlumuran busa sabun kotor. Sementara itu, karma untuk Ibu Rina datang dari arah lain. Ponselnya, yang paket datanya masih aktif, mulai dibanjiri pesan dari teman-teman arisannya. Rina, kamu di mana? Kok tidak datang ke pesta anakmu? Rin, aku dengar gosip. Benar Gibran dipecat? Ya ampun, Rin, aku baru lihat videonya di akun gosip. Itu Gibran diusir dari kantornya, kan? Dan itu Vina meludahi dia, memalukan sekali. Berita kehancuran Gibran menyebar seperti api. Lengkap dengan foto Gibran yang berlutut di depan Pak Anton, dan video memalukan saat Vina meludahinya. Nama Ibu Rina, yang selalu sombong dan pamer, kini menjadi bahan tertawaan. Dia dikeluarkan dari grup WhatsApp arisan mewahnya. Teman-teman sosialitanya memblokir nomornya. Dia terisolasi. Putus asa karena tidak punya uang, Ibu Rina teringat sesuatu. Dia masih punya harta karunnya, perhiasan dan tas yang ada di dalam dompetnya saat dia diusir. Itu tidak banyak, tapi cukup untuk bertahan hidup. Gibran, antar ibu ke toko emas, katanya suatu hari. Dengan sisa tenaga, Gibran menemaninya berjalan kaki ke pasar terdekat. Ibu Rina, dengan sisa keangkuhannya, masuk ke sebuah toko emas kecil. Dia mengeluarkan kalung berlian yang selalu dia banggakan. Koko, saya mau jual ini. Ini berlian asli, lihat. Harganya pasti mahal. Pemilik toko emas itu mengambil kalung itu, mengamatinya dengan kaca pembesar, lalu menggoreskannya ke sebuah batu. Dia menggelengkan kepala. Maaf, Bu, ini palsu. Kaca ini, cubik zirconia, kualitas paling rendah. Palsu. Ibu Rina memekik. Tidak mungkin. Anak saya yang belikan. Harganya ratusan juta. Kamu pasti mau menipu saya. Coba cek yang lain, kata Gibran. Ibu Rina mengeluarkan cincin dan anting-antingnya.
Pemilik toko memeriksanya satu persatu. Palsu. Ini juga palsu. Semuanya imitasi, Bu. Ibu Rina menoleh ke Gibran, matanya menuntut penjelasan. Gibran? Gibran tidak bisa menatap mata ibunya. Dia malu setengah mati. Itu benar. Dia membelikan ibunya perhiasan palsu dan tas KW super. Dia terlalu pelit untuk membelikan ibunya barang asli. Karena semua uang perusahaan yang dia curi, dia habiskan untuk Vina. Apartemen Vina asli, mobil Vina asli, perhiasan Vina asli. Tapi untuk ibunya sendiri, dia berikan yang palsu. Kenyataan itu menghantam Ibu Rina seperti kereta barang. Dia bukan hanya kehilangan status. Dia menyadari bahwa dia bahkan tidak pernah benar-benar memilikinya. Dia hanyalah pajangan palsu, sama seperti perhiasannya. Dia ditipu oleh anaknya sendiri. Gibran, kamu? Ibu Rina tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Pandangannya kabur. Rasa malu, amarah, dan kesadaran bahwa dia telah menghina wanita tulus seperti Alika demi kebanggaan palsu yang diberikan putranya, semuanya terlalu berat. Dia ambruk, pingsan di tengah lantai pasar yang kotor dan becek. Gibran panik. Ibu, bangun, Bu, tolong. Karma si ibu mertua telah tiba. Dia yang dulu menghina Alika pantas jadi babu, kini pingsan di pasar kumuh, dikelilingi barang-barang palsu, tanpa memiliki apa-apa selain kehinaan. Kepanikan yang Gibran rasakan saat melihat ibunya ambruk di lantai pasar yang kotor adalah jenis kepanikan baru. Ini bukan tentang kehilangan reputasi atau uang. Ini tentang hilangnya satu-satunya orang yang tersisa di dunianya, meskipun orang itu sama beracunnya dengan dirinya. Ibu, bangun, teriaknya, mengguncang-guncang tubuh Ibu Rina yang lunglai. Orang-orang di pasar mengerumuninya, beberapa menatap Iba, beberapa berbisik, mengenali wajahnya dari berita gosip. Itu kan, si CEO yang bangkrut itu. Tolong, panggil ambulans. Gibran berteriak, tapi dia tahu dia tidak punya uang untuk membayarnya. Seorang pemilik warung yang iba menyiramkan air ke wajah Ibu Rina, tapi wanita itu tidak bergerak. Matanya tertutup dan napasnya terdengar berat. Jangan ambulans, Mas, mahal. Bawa ke klinik Pak Mantri saja di ujung jalan. Pakai becak, usul seseorang. Gibran, dengan bantuan beberapa warga, mengangkat tubuh ibunya ke atas becak. Dia berjanji pada tukang becak akan membayarnya nanti, sebuah janji kosong yang membuatnya semakin merasa hina. Klinik kecil itu berbau obat dan kesengsaraan. Pak Mantri, seorang pria tua yang tampak lelah, memeriksa Ibu Rina dengan cepat. Dia mengukur tekanan darahnya. Matanya langsung menatap Gibran dengan serius. Ini bukan pingsan biasa, Pak, kata Pak Mantri. Tekanan darahnya sangat tinggi. Gejalanya menunjukkan ini serangan stroke. Kemungkinan karena syok berat. Sisi kirinya sudah lemah. Beliau harus segera dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit? Ulang Gibran. Kata itu terdengar seperti vonis mati. Saya tidak punya uang. Pak Mantri menghela napas. Kalau begitu, saya tidak bisa berbuat banyak. Saya akan berikan suntikan penurun tensi untuk menstabilkannya sementara. Tapi beliau butuh CT scan dan perawatan intensif. Tanpa itu, kondisinya bisa memburuk cepat. Bisa lumpuh permanen, atau lebih buruk lagi. Gibran terduduk di kursi tunggu yang reot. Lumpuh. Kata itu bergema di kepalanya. Dia tidak bisa merawat ibunya. Dia bahkan tidak bisa membeli makanan untuk dirinya sendiri. Disinilah, di klinik yang pengap ini, Gibran mencapai titik terendahnya. Dia tidak punya pilihan. Dia merogoh sakunya. Dia sudah menjual ponselnya yang lama untuk makan beberapa hari. Tapi ada satu hal yang dia sembunyikan, terselip di lipatan celananya saat pengusiran. Jam tangan mewah yang dia pakai saat peresmian. Jam tangan yang tidak sempat diambil oleh tim Pak Anton. Itu adalah satu-satunya harta yang tersisa. Dia berlari keluar, meninggalkan ibunya yang terbaring tak sadar. Dia berlari kembali ke pasar, mencari toko yang mau membeli jam tangan bekas. Dia tahu harga jam itu miliaran, tapi dia tidak dalam posisi untuk menawar. Dia hanya butuh uang tunai, sekarang juga. Pemilik toko jam di pasar itu menatap Gibran, lalu menatap jam di tangannya. Dia mengenali Gibran. Dia tersenyum licik. Barang bagus, Pak Gibran, tapi sayang, lagi sepi. Dan ini sepertinya asli, tapi saya harus ambil risiko. Saya tawarkan 5 juta. 5 juta? Gibran murka. Jam ini harganya 3 miliar. Anda gila. Silakan tawarkan ke tempat lain kalau begitu, Pak,
kata si pemilik toko, berbalik badan. Tapi saya ragu ada yang mau berbisa kuis dengan Bapak sekarang ini. Kasus Bapak sedang panas-panasnya. Gibran gemetar. Dia butuh uang itu. Dia benci pemilik toko itu, tapi dia lebih benci dirinya sendiri. Baik, desisnya. 5 juta. Tunai. Uang 5 juta rupiah kini terasa seperti debu di tangannya. Padahal beberapa hari lalu dia bisa menghabiskan ratusan juta untuk Vina dalam satu malam. Dia kembali ke klinik, membayar biaya administrasi dan suntikan, lalu membayar tukang becak. Dia masih punya sisa. Cukup untuk membawa ibunya kembali ke kontrakan, dan mungkin untuk membeli obat generik. Hari-hari berubah menjadi rutinitas neraka. Ibu Rina siuman, tapi seperti yang diperingatkan Pak Mantri, sisi kirinya lemah. Dia tidak bisa berjalan. Bicaranya peluh. Wanita yang dulu angkuh dan lantang itu, kini hanya bisa terbaring di kasur kapuk yang bau, mengompol, dan merengek seperti bayi. Dia membutuhkan perawatan penuh. Dan Gibran yang harus melakukannya. Gibran, yang seumur hidupnya dilayani, kini harus membersihkan kotoran ibunya. Dia harus menyuapinya bubur. Dia harus memandikannya. Uang 5 juta itu habis dengan cepat untuk obat dan makanan. Rasa putus asa itu berubah menjadi kebencian yang pekat. Dia benci Alika. Dia benci ibunya. Dia benci hidupnya. Dia harus mencari kerja. Tapi siapa yang mau mempekerjakan Gibran Ramadan? CEO penipu, yang fotonya terpampang di setiap akun gosip? Dia mencoba melamar menjadi kasir minimarket. Manajernya tertawa di depannya. Dia mencoba menjadi sopir ojek online. Akunnya ditolak karena riwayat kasusnya. Akhirnya, satu-satunya pekerjaan yang bisa dia dapatkan adalah di tempat kehancurannya dimulai. Pasar. Seorang kepala preman pasar menawarinya pekerjaan sebagai kuli angkut. Mengangkat karung-karung beras, mendorong gerobak sayuran busuk, membersihkan sisa-sisa ikan di pagi buta. Gibran, dengan sisa harga dirinya yang tercabik-cabik, menerimanya. Pekerjaan itu menghancurkan fisiknya. Tangannya yang dulu mulus kini kapalan dan melepuh. Punggungnya sakit setiap malam. Dia dibayar harian, cukup untuk membeli bubur untuk ibunya dan sebungkus nasi untuknya. Dia bekerja dari jam 3 pagi sampai jam 3 sore. Dia pulang ke kontrakan dengan bau keringat, bau ikan, dan bau sampah. Ibu Rina, dalam kondisinya yang setengah sadar, seringkali menangis saat Gibran menyuapinya. "Ma, maafkan, Ibu." "Gibran," katanya terbata-bata. "Sudahlah, Bu, makan saja," jawab Gibran ketus. Penderitaan ini tidak membuatnya menjadi anak yang lebih baik. Penderitaan ini hanya membuatnya semakin pahit. Suatu sore, saat dia sedang mengangkut karung kentang, dia melihat sebuah koran bekas di tumpukan sampah. Ada wajah Alika di halaman depan. Wajah itu tersenyum cerah. Hijabnya terlihat begitu mahal dan anggun. Judul beritanya, Alika Hadinata meluncurkan Alika Foundation untuk pemberdayaan perempuan. Di situ tertulis lokasi dan tanggal peluncuran. Lusa, di Ballroom Hotel Indonesia. Sebuah ide gila, sebuah harapan terakhir, muncul di benaknya. Ini adalah kesempatannya. Bukan untuk minta maaf. Dia sudah terlalu jauh dari kata itu. Ini adalah kesempatan untuk memohon. Untuk mengemis. Dia akan ke sana. Dia akan menemui Alika. Dia akan bersujud di depannya di depan semua orang. Dia tidak peduli lagi dengan harga diri. Dia hanya ingin uang. Dia hanya ingin keluar dari neraka ini. Dia akan membuat perhitungan terakhir dengan istrinya. Pertemuan terakhir yang akan menentukan nasibnya. Ballroom Hotel Indonesia berkilauan dengan cahaya kristal dan dipenuhi oleh orang-orang paling berpengaruh di negeri ini. Para menteri, pengusaha papan atas, selebriti, dan aktivis sosial berkumpul, bukan untuk peresmian kantor, tapi untuk acara yang jauh lebih bermakna. Peluncuran Alika Foundation. Di atas panggung, Alika berdiri dengan anggun. Hijab sutra berwarna gading membingkai wajahnya yang tenang dan penuh wibawa. Gaunnya sederhana namun elegan. Di matanya, tidak ada lagi jejak kesedihan atau keraguan. Yang ada hanya kekuatan. "Banyak wanita," katanya, suaranya jernih dan kuat, menggema di seluruh ruangan melalui mikrofon, yang dipaksa diam. Dibuat merasa kecil. Dibuat percaya bahwa mereka tidak berharga. Dibuat percaya bahwa tempat mereka hanyalah di rumah, untuk mencuci piring. Malam ini, saya berdiri di sini untuk mengatakan, suara kita berharga. Mimpi kita penting. Dan kita, lebih dari pantas untuk memimpin. Tepuk tangan membahana. Pak Anton, yang kini menjabat sebagai wakil ketua yayasan,
berdiri di barisan depan, bertepuk tangan paling keras. Alika Foundation, lanjut Alika, didirikan untuk menjadi rumah bagi mereka yang suaranya dibungkam. Kami akan memberikan bantuan hukum bagi wanita korban KDRT. Kami akan memberikan modal dan pelatihan bisnis bagi para ibu rumah tangga yang ingin mandiri. Kami akan membangun kembali mimpi-mimpi yang telah dihancurkan. Karena saya percaya, di balik setiap wanita yang diremehkan, ada seorang ratu yang siap untuk bangkit. Lagi, tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Alika tersenyum, senyum tulus yang memancarkan kebahagiaan. Ini adalah pesta kemenangannya yang sesungguhnya. Acara pidato selesai. Alika turun dari panggung, disambut ucapan selamat dari para tamu. Para wartawan mengerumuninya. Kali ini bukan untuk meliput skandal, tapi untuk meliput inspirasi. Ibu Alika, apa yang menginspirasi Anda mendirikan yayasan ini? Ibu Alika, Anda adalah ikon baru pemberdayaan perempuan. Saat Alika sedang menjawab pertanyaan dengan ramah, tiba-tiba terjadi keributan di pintu servis di ujung ruangan. Dua petugas keamanan tampak kewalahan mendorong seseorang yang berusaha menerobos masuk. Lepaskan aku harus bicara dengannya. Alika, Alika. Seluruh ruangan mendadak hening. Musik berhenti. Para tamu menoleh ke sumber keributan. Dari kerumunan petugas, sesosok pria berhasil lolos. Dia kotor, pakaiannya kumal, robek di beberapa bagian. Rambutnya gimbal dan berminyak. Wajahnya kurus, cengklungan, dan dipenuhi cambang yang tidak terurus. Bau keringat dan pasar yang menyengat langsung tercium bahkan dari jarak beberapa meter. Pria itu berlari, tersaruk-saruk, dan ambruk tepat di kaki Alika. Gibran. Para wartawan terkesiap. Kamera langsung menyala, mengabadikan momen yang luar biasa kontras itu. Sang ratu yang anggun dan si pengemis yang kotor. Alika. Gibran menangis, air matanya membasahi lantai marmer yang mahal. Dia bersujud, memegang ujung gaun Alika. Alika, aku mohon maafkan aku. Petugas keamanan bergerak cepat untuk menyeretnya pergi. Tunggu, kata Alika. Suaranya tenang, tapi mematikan. Para petugas berhenti. Alika menatap pria di kakinya. Pria yang dulu begitu tampan dan angkuh. Pria yang dulu menghinanya. Pria yang kini terlihat lebih menyedihkan daripada pengemis di lampu merah. Gibran, katanya. Ibu sakit. Alika, Gibran terisak, tidak berani menatap wajah istrinya. Ibu kena stroke. Dia lumpuh. Kontrakan kita bau panas. Aku tidak punya uang. Aku kerja jadi kuli angkut di pasar. Aku tidak kuat lagi. Alika, tolong, kasih aku uang. Sedikit saja. Untuk ibu. Demi ibumu juga, tolong. Dia menangis sejadi-jadinya. Tangisan seorang pria yang telah benar-benar hancur. Alika menatapnya tanpa ekspresi selama beberapa detik. Dia kemudian berjongkok, persis seperti yang pernah dia bayangkan, hingga wajahnya sejajar dengan wajah Gibran. Wajah Gibran penuh ingus dan air mata. Ibu Rina? Tanya Alika pelan, tapi mikrofon kecil di gaunnya menangkap setiap kata. Ibu yang bilang aku pantasnya jadi babu? Ibu yang tertawa saat kamu melarangku datang ke pestaku sendiri? Ibu yang menyuruhku cuci piring? Gibran gemetar. Dia sudah dapat karmanya. Alika, dia sudah dihukum. Tolong kasihanilah dia. Alika tersenyum tipis. Senyum yang sangat dingin. Dan kamu, Gibran, kamu yang bilang aku bikin malu. Kamu yang bilang aku udik dan kampungan. Kamu yang membawa selingkuhanmu ke acara yang kubangun dengan darahku. Dia berdiri tegak, menjulang di atas Gibran yang masih bersujud. Dulu, kamu bilang aku bikin malu di depan tamu elitmu. Sekarang, lihat dirimu. Di depan semua tamu elitku, siapa yang sedang mengemis di lantai seperti sampah? Siapa yang bikin malu sekarang? Gibran tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menangis. Alika menarik napas. Dia berbalik ke arah Pak Anton. Pak Anton, sesuai rencana kita. Pak Anton mengangguk. Dia melangkah maju. Pak Gibran, Ibu Alika, atas dasar kemanusiaan, sudah melunasi biaya sewa kontrakan Ibu Rina selama 1 tahun ke depan. Beliau juga sudah mengatur agar ada seorang perawat lansia yang datang 2 kali sehari untuk merawat Ibu Rina. Biaya obat-obatan dasar juga sudah ditanggung. Mata Gibran terbelalak penuh harapan. Uang? Jadi, Alika, kamu memaafkanku? Kita bisa? Saya melakukan itu, potong Alika, suaranya kembali menggelegar.
bukan untukmu, dan bukan untuknya. Saya melakukannya karena agama saya melarang saya membiarkan orang lain menderita, sekalipun dia adalah musuh yang telah menghinaku. Kewajiban saya sebagai manusia selesai sampai di situ. Harapan di wajah Gibran padam. Adapun kamu, Gibran? Alika menatapnya. Kamu masih muda. Kamu masih sehat. Kamu masih kuat untuk mengangkat karung di pasar. Dulu kamu menghina pekerjaanku yang tidak terlihat. Sekarang, nikmati pekerjaanmu yang dilihat semua orang. Dia berbalik membelakangi Gibran. Keamanan, katanya tegas. Tolong antarkan, Pak, Gibran ini keluar dari acaraku. Pastikan dia tidak pernah lagi muncul di hadapanku. Tidak, Alika, jangan. Kasih aku kesempatan kedua. Alika, aku masih suamimu. Gibran berteriak panik saat petugas keamanan yang sigap mengangkat tubuhnya. Alika berhenti, tapi tidak berbalik. Oh, aku lupa, katanya. Akta cerai kita sudah terbit sejak minggu lalu. Gibran, kita sudah bukan siapa-siapa. Itu adalah paku terakhir di peti mati Gibran. Dia diseret keluar ballroom, berteriak, meronta, memanggil nama Alika. Pintu ballroom yang besar dan mewah itu ditutup dengan pelan di depannya, membungkam teriakannya. Di dalam, Alika kembali menghadap para tamunya yang terdiam. Dia tersenyum tenang. Maafkan saya atas gangguan kecil tadi, katanya. Itu adalah contoh nyata, mengapa yayasan ini perlu ada. Mari kita lanjutkan. Masih banyak wanita hebat di luar sana yang menunggu untuk kita bantu. Tepuk tangan yang meledak setelah itu jauh lebih gemuruh dari sebelumnya. Para tamu tidak hanya melihat seorang filantropis. Mereka baru saja melihat seorang ratu yang mengambil kembali tahtanya dengan keadilan yang setimpal. Beberapa bulan kemudian, Alika berdiri di balkon kantor barunya di lantai teratas A-Tower, menatap matahari terbenam yang membanjiri Jakarta dengan cahaya keemasan. Yayasan miliknya sukses besar. Perusahaannya semakin maju. Dia akhirnya menemukan kedamaian. Jauh di bawah sana, di sebuah pasar yang becek, seorang pria kurus dengan tatapan kosong sedang mendorong gerobak berisi sisa-sisa sayuran busuk. Dia berhenti sejenak untuk mengelap keringat. Matanya menangkap selembar koran bekas yang terinjak-injak di lumpur. Ada foto Alika di sana, tersenyum, menerima penghargaan sebagai wanita paling berpengaruh tahun ini. Gibran menatap foto itu lama. Tidak ada lagi air mata. Hanya ada kehampaan yang abadi. Dia meludah ke tanah, lalu dengan marah menendang gerobaknya, dan terus mendorongnya ke dalam kegelapan malam. Karmanya telah lunas terbayar.